Halo semuanya, saya Sarika dan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kita menambahkan item di Archimex. Nah, ini adalah tampilan awal setelah kita mendaftar dan kita bisa menambahkan item melalui dari sini atau bisa saja langsung dari sini. Nah, kali ini saya akan menggunakan dari sini ya. Tinggal kita klik saja dan ini adalah beberapa produk yang sudah saya tambahkan. Nah, jika ingin menambahkan item, kita tinggal menambahkannya seperti ini dan memasukkan item code-nya. Saya contohkan seperti ini. Teman-teman bisa menambahkan sesuai dengan keinginan dan sesuai dengan penduduk yang tersedia. Dan ini adalah default unit of measure adalah satuan hitung dari produk kita itu. Dan ini adalah berapa satuan hitungnya dan juga bisa kita tambahkan sendiri. Save. Nah, kalau kita ingin melihatnya sudah masuk atau belum, kita refresh terlebih dahulu dan sudah kelihatan. Ini adalah yang baru kita tambahin tadi. Nah, untuk melihat item apa aja sih yang informasinya, nah ini ada beberapa informasi terkait dengan item yang kita punya. Di sini ada foto untuk si item tersebut, ada juga assign to di mana kita bisa memberikan tugas ini tuh kepada seseorang. Nah, seseorang itu bisa kita sendiri dan juga karyawan kita gitu. Kemudian kita bisa menambahkan file terkait dengan stok kita, item kita, dan kita juga bisa nge-share-nya. Teksnya juga bisa kita tambahkan dan di sini ada informasi mengenai kapan kita mengedit dan kapan kita buatnya gitu. Dan kita bisa menambahkan komen juga. Nah, untuk deskripsi, kita bisa menambahkan deskripsi terkait produk kita. Misalkan kita tambahkan deskripsi warna biru gitu, bentuk, bulat, atau apapun yang kita tambahkan, bisa kita tambahkan. Lalu kita bisa men-insert gambar lagi di deskripsinya gitu. Nah, kemudian di sini ada disable. Nah, maksud disable, apalagi bila kita centang ini, maka nanti di daftar item kita, barang ini sudah habis, berarti dia itu tidak akan dijual lagi. Kemudian, ini adalah maintain stock itu berarti ini adalah salah satu stok yang kita gunakan untuk jaga-jaga gitu. Nah, kemudian ada variance. Jadi ini akan menjadi item yang ada variannya. Nah, maksudnya itu gimana? Dia akan masuk ke sini nanti item nih. Ada yang punya varian bukan? Nah, di sini. Apabila nanti ada item kita yang punya varian, maka akan muncul di sini. Kemudian di sini adalah valuation rate adalah harga dari barang kita. Contohnya saya buat 30.000. Nah, kemudian ini adalah dari resep toleransi ini adalah parameter yang memungkinkan kita untuk menentukan presentasi toleransi untuk berlebih atau kurang dari jumlah yang dipesan atau diterima. Nah, contohnya itu jika kita ngatur over delivery allowance itu sebesar 10%, maka kita dapat mengirim barang hingga 10% jumlah lebih dari jumlah yang dipesan tanpa ada peringatan atau batasan. Untuk kali ini saya akan mengosongkannya dan begitu juga dengan yang billing, yang ini kan tadi pengirimannya atau penerimaan. Yang ini tuh biaya yang kita bayar gitu. Kemudian ada dashboard. Dashboard ini adalah kita bisa memantau aktivitas dari item kita, penjualannya di hari apa, di bulan berapa, seperti itu. Kemudian ada inventory, ya, ini tuh terkait dengan informasi stoknya. Misalnya dia lamanya tuh disimpan berapa lama gitu. Terus ini adalah kadaluarsanya. Kemudian default material request type ini digunakan untuk mengkategorikan dan menentukan tujuan dari permintaan material. Di sini ada beberapa pilihannya ya, dapat dilihat. Dan bisa kita pilih sesuai dengan item. Kemudian ada valuation method ini adalah cara atau metode yang digunakan untuk menilai persediaan atau inventaris dalam sistem. Nah, metode perhitungannya ada 3 ya, seperti ini, FIFO, moving average, dan LIFO. Dan bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan item kita. Terus ini kalau warranty period adalah misal garansi, dan ini weight per unit, di mana ya unit kita berapa, dan ini adalah satuannya seperti tadi. Dan ada beberapa yang disediakan, ini adalah berapa dia, dan ini adalah satunya. Kemudian ada accounting, ini adalah cara perhitungan item kita, ada yang deferred expense sama yang deferred revenue. Nah, deferred expense ini adalah mengacu pada biaya yang telah kita bayar di muka. Ya, contohnya itu perusahaan membayar muka untuk langganan layanan selama beberapa bulan. Apalagi ini adalah pendapatan yang kita terima di muka. Nah, setelah itu ada purchasing juga, di mana ya perhitungan kita itu harganya itu berdasarkan apa gitu. Satuannya di situ. Terus ini minimal order, kita bisa menentukan berapa minimal order suatu item di perusahaan kita. Terus safety stock, maka dia akan memberitahu kita nanti kalau misalnya barang kita itu sudah mencapai safety stock. Ada supplier details, dari mana kita mendapatkan item kita bisa menambahkannya di sini. Kayak misalnya siapa suppliernya, nomornya begitu. Kemudian yang foreign trade details adalah terkait dengan perdagangan kita secara internasional, info dan kemudian sales ini adalah marketing kita ya.
Dan ukurannya ya kita selalu punya ukuran berapa berapa unit gitu. Nah, itu kan unit di sini. Nah, terus kemudian kita bisa mengatur diskon yang mau kita berikan itu berapa maksimalnya gitu. Dan customer details, kita bisa menambahkan konsumen kita, siapa aja namanya, grupnya, dan kode. Ini salah satu konsumen yang saya tambahkan. Nah, kemudian ini adalah tax itu adalah ya tentu saja pajak, kemudian quality terkait dengan kualitas dari stok kita. Kita bisa membuat ini ya, ada beberapa parameter, akseptasi ini, dan semua bisa kita isi, semua bisa kita atur sendiri. Gitu. Kemudian ada manufacturing, dan begitulah beberapa tuh yang bisa kita gunakan terkait dengan item di ERP. Sekian dari saya. Terima kasih. Halo teman-teman, kenalin nama saya Komalu Pujangga dari Sistem Informasi. Nah, kali ini saya akan membahas tentang ERP, yaitu ERP Next. Nah, saya akan membahas tentang Create a Customer. Nah, pertama-tama kita masuk ke modul selling. Kemudian kita scroll ke bawah. Kita klik bagian customer. Nah, kemudian kita add new customer sebelah sini, teman-teman. Kemudian akan muncul form seperti ini. Kita klik yang edit full form sebelah sini. Nah, pertama kita isi dulu nama dari customer kita. Misalkan namanya, nah saya contohin pakai nama Aditya, teman-teman. Nah, kemudian tipe customernya kita bisa milih customernya tipenya company atau individual. Di sini saya contohkan pakai individual. Nah, kalau tipenya individual nanti akan muncul salutation. Karena Adit kita pakai Mister. Kita contohin pakai Mister aja. Kemudian customer group. Kita bisa masukin customer ke beberapa grup, yaitu bisa di grup komersial, grup government, dan lain-lain. Nah, saya contohin masukin ke grup individual. Nah, kemudian ada teritori. Nah, ini daerahnya. Kita contohin pakai Indonesia saja. Nah, di sini ada gender. Karena tipe customernya individual, makanya muncul gender sebelah sini. Karena Adit kita contohin pakai male. Kemudian ini ada from lead, from opportunity, dan akun manager dari customer tersebut. Bisa diisi juga. Nah, kemudian billing currency. Kita bisa milih billing currency, ada banyak. Kita pakai Indonesian rupiah aja. Nah, kalau billing currency-nya sudah dipilih, kita bisa milih price Nah, pakai Indonesian rupiah juga. Nah, kalau ini tipenya internal customer, kita bisa centang sebelah sini. Kemudian ada, nah ini bisa more information customernya. Ada market segment dan industri di mana gitu customernya. Kemudian ada website customer. Nah ini ada customer detail juga, bisa diisi juga. Nah ini juga bisa mengisi alamat dari customer tersebut, dan juga kita bisa membuat kontak dari customer tersebut. Nah, kalau sudah diisi semuanya, kita bisa klik save. Nah, kalau misalnya kita balik ke home, kita bisa membuka customer tersebut di modul selling. Lalu customer, nah otomatis customernya akan muncul sebelah sini. Aditya yang tadi kita buat. Nah, semuanya yang kita isi tadi sudah ada di sebelah sini. Dan kalau di menu dashboard, nah di sini kita bisa membuat ini connection bersama customer kita. Misalnya kita mau membuat sales order atau sales invoice kepada customer kita. Kemudian kalau mau merubah detailnya,
mau merubah biodata customer kita, kita bisa langsung ubah di sebelah sini. Ya, seperti itu. Saya rasa sekian dari saya. Terima kasih. Oke, tadi teman-teman kan udah belajar cara membuat item baru sama menginput customer baru. Nah, sekarang saya bakal jelasin cara bikin sales invoice dari item sama customer yang udah kita buat. Jadi kalau kalian masuk ke tampilan PHP Next di home, kalian akan lihat di sini ada sales invoice. Jadi kalian klik aja. Kita bikin invoice baru dengan sales invoice di sebelah kanan atas ini. Kita klik. Nah, di sini kan banyak nih, ada series, customer, date, posting time, payment due date. Masukin dulu customer yang kita kasih invoice-nya. Kan aku mau ngasih invoice ini ke kan. Setelah itu kita pilih nih apa yang kan beli atau yang kan mau transaksi sama kita, barang apa yang dia mau. Ini bebas ya sebenarnya, barangnya bisa apa aja. Tapi untuk di sini contoh ini saya hanya ngasih angka aja, nomor aja. Untuk kalian yang belum tahu cara bikin item, lihat step sebelumnya tadi. Oke, misalkan item 1, rate-nya adalah 5.000 rupiah ya. Per ini satu quantity. Nah, per satu quantity itu 5.000 rupiah. Bukan per satu quantity, per satu unit. Per satu unit itu 5.000. Kita bikin 2 unit, bikin 2 unit. Nah, total amount-nya juga berubah. Ya, kita bisa kali rate total amount dari apa yang kan harus bayar. Jadi kalau udah, terus kalian misal mau isi kolom-kolom ini kayak tax, kategori shipping rule, kan bisa isi itu semua. Tapi ya saya di sini mau bikin ya simple aja. Kalau udah kalian isi apa aja yang kalian butuhin, kalian tinggal save di sini, di klik aja di. Nah, nih udah ke save untuk dokumennya. Nah, ini kan balik lagi nih ke home page. Ini kan pencet lagi, klik lagi di sales invoice. Nah, ini tadi kita udah ada kan si kan, tapi statusnya masih draft. Kalau statusnya masih draft, kita nggak bisa ngeprint invoice-nya. Sebenarnya bisa sih, coba. Nah, sales invoice tapi masih berupa draft. Kita kembali lagi. Nah, misal kita udah nih edit-edit, masukin data yang berguna buat invoice ngasihkan, terus udah cukup, kita submit. Nah, ini kan ada kayak konfirmasi kayak permanently submit nih atau enggak. Kita klik yes. Udah document saved. Terus kita balik lagi ke homepage kan. Kita lihat lagi ke sales invoice. Nah, kan lihat ini statusnya kan dari yang draft jadi paid. Sekarang bisa nih kita coba print ya.
Nah, sales invoice yang tadinya draft itu udah jadi. Kira-kira ini kalau misalnya kalian mau bikin sales invoice pakai ERP Next. Kalian bisa bikin ini dalam bentuk PDF atau bisa kalian print. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita bertiga tentang ERP Next secara singkat. Kita akan bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih.